Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita semua. Bacaan di minggu ini kita terima dari Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus marah sedemikian rupa. Ia membuat cambuk dari tali, mengusir para pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan juga memporak-porandakan meja-meja para penjual jasa, tukar-menukar uang. Mengapa Tuhan Yesus marah sebegitu hebatnya kepada mereka? Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sebenarnya adalah justru menghambat orang-orang untuk datang berjumpa dengan Tuhan di bait suci. Perlu kita ketahui bahwa para peziarah dan orang-orang yang akan masuk ke bait suci biasanya membawa hewan kurban berupa lembu, kambing domba, atau merpati. Dan mereka yang hanya memiliki mata uang Romawi, mereka harus menukarkan mata uang Romawi itu ditukar dengan mata uang Yahudi yang berlaku di bait suci. Sehingga keberadaan para pedagang-pedagang dan para penjual jasa penukar uang ini sangat mempermudah orang-orang datang ke bait suci. Mereka tidak perlu repot-repot membawa lembu, kambing domba, dan merpati dari rumah, namun sudah tersediakan di sekitar bait suci. Dan mereka juga tidak perlu repot-repot menukar uang terlebih dahulu, karena di sekitar bait suci juga ada para pedagang jasa penukar uang. Tentu karena ini adalah jualan dan juga jual jasa, tentu mereka mendapatkan laba atau keuntungan. Dan bahkan keuntungan itu menjadi kesempatan mereka mendapatkan yang lebih ketika orang mau datang berjumpa dengan Allah di bait suci. Nah, hal seperti inilah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Orang mau datang ke bait Allah, bertemu, berjumpa dengan Tuhan, namun terhambat oleh peraturan-peraturan atau tradisi yang kaku, yang tidak memudahkan orang untuk datang kepada Allah, tetapi menyulitkan. Coba kalau tidak punya uang atau uangnya hanya pas-pasan, apakah harus yang digunakan itu mata uang tertentu? Dan kalau mata uang jenis yang lain tidak berlaku, ini juga merepotkan mereka-mereka yang datang dari jauh dan hanya memiliki mata uang tertentu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus marah sedemikian rupa, dan ini terjadi sangat begitu mengejutkan karena
Tuhan Yesus ketika mulai berkarya harus melakukan suatu tindakan atau kebiasaan yang tidak diduga-duga oleh para muridnya. Bapak Ibu Saudara, tentu hal ini baik kita sikapi, terutama kita hubungkan dengan keadaan kita saat ini. Jangan-jangan kita mau datang berjumpa dengan Tuhan itu juga terhambat oleh peraturan-peraturan atau tradisi-tradisi yang kaku, yang menyebabkan kita sendiri tidak mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Peraturan-peraturan yang ada, yang menghambat, yang kadang menyebabkan orang justru menjauh dari hadapan Tuhan, sudah seharusnya diganti dengan peraturan-peraturan yang lebih manusiawi, peraturan-peraturan yang lebih membebaskan, dan mereka bisa berjumpa dengan Tuhan di rumah Allah. Tentu ini menjadi sebuah refleksi bagi hidup kita saat ini. Mari kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mempersulit diri kita, mempersulit orang-orang di sekitar kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mudahkanlah untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita melakukan praktek kehidupan beragama yang benar di hadapannya. Amin.